Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Makasih Kau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Bapak. Biar Kau bekerja Tuhan atas setiap kami. Ambil tangan kita di dada kita semua. Bapak, saat ini sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar hati kami Tuhan jadi tanah yang subur ya Bapak. Biar setiap kami bisa menerima benih itu. Dan itu akan bertumbuh berbuah kali lipat ganda dalam hidup kami ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur yang berkata-kata amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini saya akan bicara tentang hati Bapak. Nah kita semua itu pasti butuh yang namanya hati Bapak. Kita butuh yang namanya gambaran Papa, Ayah itu sangat penting sekali. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Sebelumnya mungkin kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Lihat semua yang bisa pakai Alkitab. 2, 3. Kata Filipus kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan tunjukkan apa? Tuhan tunjukkan Bapa bagi kami karena itu sudah cukup. Kalian tahu generasi sekarang itu adalah generasi yang butuh yang namanya figur Bapa atau Ayah. Figur Papa atau Ayah itu sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, kenapa saya bisa mengatakan ini? Filipus itu ngomong sama Tuhan, Tuhan tunjukkan Papa itu buat kami, Bapak itu buat kami, itu cukup Tuhan buat kami. Nah, kalau kita tahu ada banyak hal yang terjadi, ada salah satu artikel di dalam majalah Time, tapi ini memang artikel itu tahun 2011, ya. Nah, semakin banyak orang yang tidur di rumah tanpa ayah, dalam artian banyak orang-orang di dalam dunia ini, mereka tinggal itu tidak sama ayah atau papahnya. Lalu survei juga dalam satu negara dengan intensitasnya itu terjadi setiap harinya ya. Ini intensitas setiap hari. 6 remaja bunuh diri karena dia merasa tidak punya ayah yang baik. 500 remaja mulai pakai narkoba setelah diselidiki itu juga karena ayah. Lalu 1000 orang itu melahirkan di luar nikah setiap harinya. 1.103 orang melakukan yang namanya aborsi setiap hari. 4.219 terkena penyakit kelamin tiap harinya oleh karena semuanya bicara tentang mereka tidak punya kedekatan dengan ayah atau bapak mereka. Nah, lalu juga ada 38% ini di dunia barat ya, di dunia barat tidak punya ayah secara biologis. Jadi mereka tidak tahu papanya siapa itu tidak tahu. Mereka cuma tahu bahwa dia cuma punya mama, dia cuma punya ibu. 43% dipenjara karena latar belakang keluarga yang broken. Jadi waktu ada satu penelitian, orang-orang itu kamu dipenjara karena apa? Sebabnya kenapa kok kamu membunuh, kenapa dan lain-lain, itu ternyata karena broken. Nah, Dr. Boyke, kalian tahu semua itu mengatakan 2,5 juta gadis per bulannya Indonesia, kalau di Indonesia itu melakukan aborsi. Itu oleh karena dia merasa bahwa dia tidak punya kasih sayang papa, tidak punya kasih sayang ayah. Nah, saat ini, kalau kita ingin tahu bahwa kerinduan Tuhan di atas segalanya, Tuhan itu ingin mengenal dia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu berbeda dengan yang lainnya. Di agama-agama lain, selain Kristen dan Katolik, Tuhannya adalah Sang Maha Kuasa dan menganggap kita itu hamba dan dia tahan jauh di sana. Tetapi Kristen dan Katolik dikatakan bahwa kalau kita berdoa, berdoalah demikian.
Bapa kami yang ada di surga. Tuhan ingin ngomong bahwa Tuhan itu ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Bapa. Kenapa? Kalau kita bisa lihat sama-sama, mungkin sebelumnya kita lihat di dalam Maleakhi. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ya. Saya minta untuk nanti kita baca sama-sama Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Bisa bacakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan menikmati dia, namun penjelasannya dari Tuhan yang bisa terjadi. Oke, Tuhan katakan bahwa hari terakhir akan memutus Nabi Elia. Dia akan memulihkan hati bapak-bapak ke anak, hati anak-anak ke bapak-bapak. Supaya Tuhan katakan jangan sampai akan memukul bumi dengan musnah. Tadi Tuhan ngomong bahwa hari terakhir harus ada yang namanya pelayanan Elia, di mana terjadi yang namanya pemulihan antara anak dan bapak, bapak dan anak. Nah, kenapa kok begitu pentingnya? Kalau kita ingin tahu, bapak atau ayah, itu bahasa Arabnya itu abah. Ya kan, kalian pernah dengar kata abah kan? Nah, tahu enggak? Arti kata abah itu artinya apa? Dan kenapa kok Tuhan kita tidak disebut Allah ibu, Allah tante, atau Allah lainnya? Tapi kenapa kok Tuhan kita disebut Allah bapak? Kalian ingin tahu? Bapak itu bukan bicara tentang gender. Tetapi bapak itu atau abah artinya adalah sumber. Jadi Allah Bapa adalah Allah yang sumber. Jadi seharusnya kalau kita tahu bahwa Allah itu dipanggil sebagai Bapa, sebagai Bapak, Allah itu jadi sumber kekuatan kita. Allah itu sumber sukacita kita. Allah itu sumber kekuatan dan pengharapan kita. Jadi Bapak itu bicara tentang sumber. Bapak itu adalah sumber. Pertanyaannya saat ini, apakah kalau kalian saat ini galau, bapak atau ayah kalian yang ada di rumah jadi sumber kekuatan kalian? Atau waktu kalian mungkin ngalami gak enak dan lain-lain, apakah bapak atau ayah kalian yang di dunia ini menjadi sumber sukacita kalian atau malahan sumber jengkel? No? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ayah atau bapak kalian itu menjadi sumber pengharapan atau tidak? Nah, ini nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, ternyata Allah Bapa adalah Allah sumber. Jadi seharusnya Tuhan itu jadi sumber di dalam hidup kita. Ya, kenapa dia disebut sumber? Karena dia adalah sumber kekuatan, pengharapan, dan sukacita kita. Amin. Nah, saat ini kita tahu bahwa ternyata kalau kita melihat Tuhan itu pingin kenal, makanya Tuhan ngomong kalau berdoa, panggil aku Bapak. Tuhan pingin untuk kita itu kenal dia sebagai ayah. Tetapi masalahnya, kadang kita itu salah image kita kepada Tuhan Allah Bapa itu, kita mikirnya Bapak itu terlalu otoriter kayak yang ada di rumah. Bapak itu kejam kayak yang ada di rumah. Jadi kita tidak bisa punya kedekatan dengan Allah karena kita merasa kata bapak atau ayah itu menakutkan dan kejam. Atau mungkin juga ada yang namanya bapak itu yang ada dua pihak. Yang pertama bapaknya terlalu otoriter, yang kedua bapaknya itu terlalu depanan, luweh-luweh gitu loh. Nah, saat ini kalau kita tahu di dalam hidup ini kita butuh yang namanya gambar papa itu. Ya, kita butuh yang namanya gambar papa itu. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita tahu bahwa ternyata yang namanya papa itu dirusak sama iblis. Jadi kalau kita tahu ya, gini, pada waktu zaman dulu, saya mau mengatakan, kalau ada orang mau mempersembahkan sesuatu lewat imam. Nah, Tuhan mengatakan bahwa ayah
itu adalah imam, atau untuk kita imam itu perantara antara kita dengan Tuhan. Nah, ayah itu adalah imam, kita katakan. Tapi gimana kita bisa dekat sama Tuhan? Seharusnya itu kepala keluarga yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Tapi gimana kita bisa dekat kalau kepala keluarga ayah kita atau papa kita yang ada di rumah itu jadi sumber masalah malahan dalam hidup kita. Nah, saat ini saya akan katakan bahwa ada 7 area yang dirusakkan oleh iblis mengenai gambaran papa atau ayah yang ada di dunia. Nah, yang pertama adalah otoritas. Area otoritas ini adalah kalian tahu bahwa ada kadang beberapa ayah atau papa yang ada di rumah itu terlalu otoriter. Papa tidak bisa dibantah. Papa, semua yang dikatakan papa harus dipenuhi. Semua yang dikatakan oleh ayah harus dipenuhi. Dan ini sedangkan kalau kita tahu kalau papa kita terlalu yang namanya otoriter, itu akan membuat beberapa anaknya itu malah memberontak. Saya pernah punya satu teman ya di kota tempat kelahiran saya. Ayahnya ini suka sekali, dia bukan orang militer, dia bukan TNI, tetapi dia suka sekali, dia punya hasrat ingin jadi TNI. Lalu di rumahnya itu ada gambar-gambar TNI, logo-logo dan lain-lain. Kalian tahu enggak? Anaknya itu melakukan kesalahan, wah langsung belajar, langsung dipukul. Nah, ternyata setelah besarnya anaknya itu dendam. Dan anaknya itu kalau di tempat manapun, baik di gereja, baik di tempat manapun, sukanya memberontak. Ternyata itu oleh karena masa lalunya, karena dia itu punya ayah yang otoriter. Kalau kita punya ayah yang terlalu otoriter, hati anak itu malah akan banyak memberontak. Oke? Nah, yang pertama, iblis merusak bahwa ayah itu terlalu otoriter. Tapi kalau kita tahu sebetulnya yang namanya Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Dia tegas, dia tidak otoriter, dia tidak melebih-lebihkan dalam otoritasnya, tapi dia tegas. Amin. Ya, katakan kanan kirinya, Tuhan Allah itu tidak otoriter. Nah, yang kedua, yang dirusak itu bicara tentang kepercayaan. Yang dirusak bicara tentang kepercayaan. Maksudnya apa? Pernah enggak dalam artian kalian dijanjiin sama ayah atau papa kalian? Nanti ya kalau kalian, nanti ya kalau kamu besar atau kalau kamu nanti sudah lulus, nanti tak beliin handphone, tak beli sepeda motor, tak beliin apa. Tapi akhirnya ayah kita enggak dapatkan itu. Bohong gitu loh. Dan ada satu cerita, satu orang anak ini masih sekitar ya usia sekitar 5 sampai 6 tahun. Ayahnya waktu itu kan di kantor, dia telepon karena itu memang pas hari ulang tahunnya. Ayahnya telepon dia. Nah, nanti setelah papa pulang kerja, kita mau main ke Dufan, kan kamu ulang tahun hari ini. Oke ayah, nanti jam berapa ya? Nanti jam 5, papa pulang kita langsung berangkat gitu kan. Kalian tahu setelah jam 3, anaknya itu langsung dia sudah siap-siap, dia sudah pingin untuk langsung main ke sana. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Ayahnya langsung ngomong, ternyata waktu itu dia harus lembur. Dan ayahnya ngomong sama mamanya, tolong kasih tahu anak kita bahwa ternyata aku harus lembur. Kalian tahu, setelah itu anaknya itu pahit, dia marah sama papahnya dan dia merasa bahwa papa itu pembohong. Papa itu apa yang papa lakukan itu pembohong, dan dia jadi tidak percaya sama papahnya. Dan akhirnya pada waktu dia besar, dia tidak percaya kalau Tuhan itu akan bisa menepati janjinya. Berapa banyak di antara kita kadang kita berdoa dan kita merasa tidak mungkin Tuhan kabulkan doaku, tidak mungkin Tuhan akan kabulkan ini. Karena kalau kita tahu, itu karena sebabnya kadang kita di rumah kita melihat papa kita, ayah kita, itu seringkali berbohong. Dan kita merasa bahwa Tuhan pun terkadang tidak mungkin bisa menepati janji. Berapa banyak di antara kita, anak-anak kita merasa bahwa anak-anak Tuhan, tapi kita tidak percaya akan janji Tuhan. Karena kita seringkali diingkari janji oleh ayah kita yang terjadi. Ya,
Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, Tuhan adalah yang setia menepati janjinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti yang kita pikirkan. Ya, Tuhan tidak seperti papa kita yang dirusak gambarannya. Iblis merusak itu supaya kita tidak kenal apa yang ada di surga itu dengan baik. Ya, lalu yang ketiga, yang dirusak itu adalah area penghargaan. Berapa banyak saat kita di tempat ini, waktu kita mungkin melakukan yang baik, kita belajar, kita apa, kita dihargai sama papa kita. Pernah tidak kalian dipuji sama papa kalian? Sering tidak? Sering tidak kalian dipuji sama papa kalian? Sering. Wah, mantap. Hah? Sering dipuji apa sering dimarahin? Hah? Lebih sering dipuji atau dimarahin? Dimarahin. Nah, kalian tahu sebetulnya manusia itu pada dasarnya itu ingin dihargai dan dipuji. Betul nggak? Waktu kalian mungkin belajar, kalian mungkin rajin atau apa, waktu kalian bisa bangun sendiri, waktu mau ke sekolah, kalian pernah tidak dipuji, wah ini anakku ini, kamu bisa. Tapi kita kan seringkali tidak lakukan itu, tidak dapat itu. Waktu kita mungkin dapatkan sesuatu atau apa, prestasi, pernahkah kita dipuji? Kalian tahu, kalau kita tidak mendapatkan itu, kalau ada anak-anak yang tidak mendapatkan pujian dari ayah, itu seringkali dia akan minder. Dia akan minder. Endingnya dia akan minder. Tapi ayah kita yang di surga itu ayah yang mengasihi kita. Bahkan Tuhan ngomong tadi, kamu adalah biji mataku. Bahkan rambut sehelai pun itu terjatuh. Jadi Tuhan, Allah Bapa kita yang di surga, itu sungguh-sungguh menghargai kita. Ya, di dalam area penghargaan Allah Bapa kita itu sungguh menghargai kita. Amin. Silakan kanan kirinya, Allah Bapa itu menghargai kita karena kamu adalah biji matanya. Ayo katakan kanan kirinya. Oke. Lalu yang berikutnya itu area kedisiplinan. Itu disiplin yang lembek. Dalam artian gini loh. Ada beberapa anak-anak yang mungkin ngelakuin kesalahan tapi tidak pernah dimarahin. Ada beberapa anak-anak yang mungkin melakukan dosa atau apapun itu papanya cuek. Nah, orang-orang yang seperti ini itu akan sulit sekali untuk diatur akhirnya. Dan kalau kita tahu bahwa Allah kita itu Allah Bapa itu adalah Allah yang kasih, tapi dia juga menghajar anaknya. Dalam artian Allah kita itu adil antara kasih dan juga antara yang namanya penghukuman juga. Nah, kalau anak-anak itu tidak diajar dalam artian melakukan kesalahan sama didiamkan apa-apa, itu akan kita gampang. Kita lihat. Akhirnya ada beberapa kasus kayak Mario Dandi dan lain-lain gitu kan. Itu kan dibiarkan saja. Nah itu jadinya akan kayak gitu. Hati-hati. Kita tahu bahwa ternyata ayah atau bapak itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kelima, area komunikasi. Area komunikasi kayak gini. Area komunikasi itu adalah, saya mau tanya, setiap kalian di tempat ini waktu malam, kalian lebih sering duduk bareng makan dengan ayah ngobrol tentang mungkin kehidupan sekolah kalian, atau kalian lebih suka ngobrol sama teman kalian? Kalau kalian tentang kalau suka cowok sama cowok siapa atau apa, lebih suka ngomong sama sahabat atau papa? Kenapa enggak papa? Kalian tahu? Ada satu riset atau penelitian, seorang anak yang meluangkan waktunya dengan ayahnya, itu IQ-nya itu akan lebih tinggi daripada yang lain. Anak yang sering duduk makan dan sharing tentang masalahnya dengan ayahnya, itu IQ-nya akan lebih tinggi. Kalian bisa searching di Google. IQ seseorang itu pengaruh dengan